Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menghadiri kajian subuh SGG. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar kita yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku moderator akan menyampaikan susunan acara pada subuh kali ini. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua kultum yang akan disampaikan oleh saudara Rijal, dan yang ketiga kultum yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Dada Suparman, dan yang keempat penutup. Baik, kita buka saja acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kultum yang akan disampaikan oleh saudara Rijal, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dengan mengucapkan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada subuh ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, dan tabi'in-tabi'innya. Semoga kita dapat diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat di akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan menyampaikan pemuda luar biasa. Di dalam surah Yasin terdapat kisah kaum yang bejat luar biasa. Saking bejatnya Allah mengutus 3 orang nabi kepada mereka. 3 nabi. Padahal sosok Fir'aun yang viral akan kejahatannya, Allah hanya mengutus kepadanya 2 nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Saking bejatnya kaum ini, tidak diutus kepada mereka 1 nabi atau 2 nabi, tapi 3 nabi. Siapakah kaum itu? Kaum itu adalah kaum Bani Israel. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tugas para nabi dan utusan Allah tersebut? Mereka mengajak dan mendakwahi kaum itu untuk beribadah kepada Allah, menyembah dan tobat hanya kepadanya. Namun naas, 3 nabi yang diutus itu tidak digubris sama sekali oleh Bani Israel.
Seruan para utusan itu dimentahkan begitu saja, bahkan dibuli habis-habisan. Mereka menjuluki para utusan Allah sebagai tukang bohong dan tukang ngibul. Mereka berani mengatakan kaum itu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Bahkan mereka mencerca para utusan Allah itu dengan mengatakan, sesungguhnya kami bernasib malang karenamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajamu dan kamu pasti akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami. Datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Ia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah para rasul itu, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan dalam berdakwah kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Ya, anak muda ini hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh para nabi. Dia hanya mengulangi apa yang disampaikan. Dia hanya membahaskan ulang dengan bahasa yang ia paham. Jika dianalogikan dengan zaman sekarang, zamannya media sosial, dia hanya sekadar nge-share atau copas. Dengan bergegas dari ujung kota, pemuda itu berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ikutilah para utusan Allah itu." Setelah menyimak apa yang disampaikan para utusan itu, ia berseru dengan lantang menyatakan keimanannya. "Apa alasanku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan? Mengapa aku harus mengambil sembahan-sembahan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya aku jika berbuat begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata." Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi setelah pemuda pemberani ini menyampaikan seruan para nabi dengan gaya penyampaian sendiri, ajaib. Bani Israel itu kemudian sadar dan mau mengikuti ajaran para nabi. Padahal sebelumnya mereka teramat menentang ajaran para nabi yang diutus. Ya, 3 utusan itu ternyata belum cukup untuk menyadarkan Bani Israel. Namun seorang pemuda kampung yang mengamas seruan para nabi dengan bahasanya sendiri, dengan bahasa anak muda, ia mampu menyadarkan mereka untuk mengikuti kebenaran. Terbagilah masyarakat Bani Israel menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama adalah mereka yang mengikuti para rasul setelah mendapat penjelasan dari anak muda tadi. Sisanya mereka memberontak, murka
dan tidak suka melihat dakwah anak muda ini. Mereka melarang anak muda tersebut menyampaikan dakwahnya dan menyuruh untuk menghentikan dakwahnya dengan mengatakan, "Jangan ngomong lagi." Setelah itu Imam Ibnu Katsir memberi keterangan bahwa anak muda itu kemudian ditangkap, dikeroyok, diarak di jalanan dan diinjak-injak hingga ususnya keluar dari lubang anus. Sebagaimana disebutkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas, nama pemuda di surah Yasin itu adalah Habib bin Suri An-Najjar, seorang tukang kayu. Allah menjadikan sosok yang tak disebut namanya langsung di dalam wahyu ini sebagai teladan tentang kecintaan yang tak ada habisnya terhadap umat dan lingkungan di sekelilingnya. Dia bukan rasul, bukan nabi, dan pula bukan ulama. Namun dia berjuang untuk belajar dan memahami, dan ia adalah lelaki yang gemar sharing atau berbagi kebaikan, berdakwah, menunjukkan kebaikan sesuai dengan kemampuannya. Di detik-detik akhir hayatnya dalam sekarat, diiringi air mata para utusan Allah yang tak kuasa menolongnya. Ia mencoba bicara, napasnya yang tersengal-sengal tak menghalanginya menyunggingkan senyuman keridoan. Ia berucap lirih tapi penuh kekuatan dan kemantapan hati. Sesungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkanlah ikrar imanku ini. Kata-kata pemuda ini menurut Imam At-Tabari dalam tafsirnya, kitabnya Lawan Bicara, ditujukan kepada para rasul yang mendampingi pemuda tersebut di akhir hayatnya. Para rasul itu takjub dan cemburu terhadap iman yang telah menggerakkan Habib An-Najjar untuk berdakwah dengan mempersembahkan jiwa raganya. Betapa sebentar dia belajar, betapa cepat dia memahami, betapa dalam dia meyakini, betapa besar cinta pada kaumnya, betapa hebat menyampaikan dakwahnya, dan betapa mahal pengorbanannya. Kisah sang dai ini tidak berhenti sampai di sini. Dia tetap hidup dalam jiwa-jiwa pegiat dakwah, seolah hari ini kita masih dapat melihat peran dan andilnya, karena Al-Quran mengabadikan kisah yang akan selalu kita baca. Perannya membuat mulut kita berdecak kagum. Memang ia telah tiada, tetapi namanya selalu akrab di telinga dan menjadi simbol penggerak dakwah hari ini dan masa mendatang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Habib An-Najjar membuktikan diri sebagai lelaki yang cinta pada kaumnya. Terus dia dengungkan dari dalam surga yang abadi. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia, laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku,
dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Inilah orang yang mencintai kaumnya. Dia tak mau kaumnya menjadi sekelompok yang mendusta para rasul. Inilah pemuda yang mengharapkan kaumnya agar menggenggam cahaya hidayah. Inilah pemuda yang teramat sayang pada kaumnya untuk menghindari azab Allah dengan mengimani dan menaati para utusannya. Sungguh pemuda ini berjiwa dai sejati yang kasihnya kepada umat dia bawa mati. Mungkin begitu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.